Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilm. Salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, kepada seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan maghrib kali ini atau malam hari ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama membaca kitab. Jadi tugas saya hanya membacakan saja sebenarnya. Bedanya ana dengan jamaah sekalian, dengan antum sekalian, ana sudah baca dan antum belum baca. Bukan ana lebih berilmu, antum tidak berilmu lah. Kalau dari sisi umur, subhanallah, banyak yang lebih senior dari pengalaman, dari sisi ilmu. Hanya saja mungkin kesempatan kali ini ana sudah baca, bapak-bapak belum baca. Ana mendapatkan kesempatan untuk berbicara, bapak-bapak mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan. Bedanya hanya itu saja. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan maghrib kali ini kita akan sama-sama membaca satu tulisan yang ringkas yang ditulis oleh seorang ulama masa kini yang beliau masih hidup, yang beliau adalah ulama di tempat Nabi SAW mendakwahkan agama ini, yaitu di Al-Madinah Al-Munawwarah. Tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Beliau seorang ulama kibar di Madinah, ulama kibar di dunia ini, sempat beberapa kali atau mungkin sering ya datang ke Indonesia. Beliau menulis sebuah tulisan ringkas yang berjudul Asyaratu Asbabin Linsyirahis Sadr, 10 sebab untuk melapangkan hati. Ini mungkin kita pernah bahas di Masjid Imam Nawawi. Cuman gak apa-apa kita bahas di tempat ini. 10 sebab mendatangkan atau sebab lapangnya hati atau dada. Kenapa kita harus membahas tema ini? Apa pentingnya kita tahu 10 sebab lapangnya hati? Kenapa hati kita ini harus lapang? Kan gitu. Dan kenapa kita harus mempelajari hal tersebut? Apa pentingnya? Apa gunanya kalau seandainya hati kita ini lapang? Manfaatnya apa? Beliau rahimahullahu ta'ala setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, qala al-mu'allif hafizahullah, fa inna insyirahas sadri matlabun 'azimun
wa maqsidun jalilun wa minnatun 'azimatun min rabbil alamin. Insyirahus sadr, lapangnya hati, lapangnya dada, kata beliau hafizahullah taala, adalah tujuan yang paling agung, cita-cita yang mulia, minnah azimah min rabbil alamin, dan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semua tujuan manusia di dalam beramal tujuannya cuma satu, insyirahus sadr. Semua yang kita lakukan keseharian kita itu tujuannya satu, insyirahus sadr, lapangnya hati kita. Contoh, kenapa kita harus kerja? Biar dapat duit. Sudah dapat duit, kita memberikan harta kita kepada anak istri kita dan juga kepada diri kita. Tenang gak hati kita? Tenang. Kenapa kita nyuruh anak kita belajar yang rajin? Biar hati kita tenang. Kalau seandainya anak kita pintar, anak kita sukses, hati kita tenang tidak? Tenang, enak. Semua yang kita lakukan tujuannya adalah agar hati kita lapang, agar kita semuanya bahagia. Itulah tujuan amal semua manusia, baik muslim ataupun non muslim, semuanya mengincar satu hal, yaitu insyirahus sadr, lapangnya hati, sadar ataupun nggak sadar. Kadang ada orang nggak sadar, dia bekerja tuh untuk apa? Yang penting saya kerja aja. Padahal intinya satu, yang penting hati saya tenang. Kalau saya dapat pekerjaan, alhamdulillah saya tenang. Makanya ada orang yang penting dapat pekerjaan apapun itu, seberat apapun itu akan saya lakukan, yang penting saya dapat pekerjaan. Kenapa? Karena tenang kalau seandainya sudah dapat pekerjaan. Beda ada orang mungkin pengangguran, dia nggak tenang rasanya, hatinya tidak tenang. Jadi kembali lagi bahwasanya semua tujuan amal manusia intinya mengharapkan satu hal, yaitu insyirahus sadr, lapangnya hati. Karena insyirahus sadr, kata beliau rahimahullah, yang dimaksud dengan insyirahus sadr adalah irtiyahuhu wa tuma'ninatuhu wa zawalul munaghisat wal mukaddirati anhu wa baqa'uhu sa'idan fi hayatin karimatin wa thayyibah. Yang dimaksud dengan insyirahus sadr adalah hati tenang, terlepas dari hal-hal yang menyulitkan hati, hal-hal yang tidak mengenakan hati, dan hatinya senantiasa bahagia dan hidupnya akan selalu baik dan mulia. Subhanallah. Itulah kenapa kita harus tahu dan harus belajar bagaimana caranya agar hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebetulnya apa yang akan didapatkan orang kalau seandainya hatinya sudah lapang? Apa manfaatnya? Ya, kita tahu agar bahagia. Apakah hanya itu? Ternyata tidak. Kata beliau rahimahullahu taala, kalau seandainya hati orang itu sudah lapang, maka yang pertama, tahaqqaqat lil 'abdi masalihud diniyah wa dunyawiyah. Urusan dunia dan urusan agamanya akan baik. Ini yang pertama. Orang kalau hatinya lapang, urusan dunianya akan baik dan urusan agamanya juga akan baik. Banyak orang urusan dunianya nggak baik, walaupun dia banyak duit. Kenapa? Karena hatinya tidak lapang. Itu yang pertama. Pun demikian, agama seseorang akan baik kalau seandainya hatinya lapang. Yang kedua, wanala maqasidahu wa ahdafahu. Dia akan mendapatkan apa yang selama ini dia incar dan apa yang selama ini dia cita-citakan.
syarat kita sukses, syarat kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, Pak, itu adalah dengan insyirah sadar. Apa? Insyirah sadar. Makanya kalau kita punya anak, dan anak kita pengen sukses, ingin anak kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau anak ini mendapatkan cita-citanya, maka jadikan dia hatinya lapang. Kita harus menjadi orang, apalagi kita sebagai seorang ayah, bisa menjadikan hati ini anak lapang, Pak. Jangan sampai anak hidup di rumah kita tapi dia nggak bahagia di rumah. Banyak yang seperti itu. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang orang tua inginkan, dan dia tidak mendapatkan apa yang dia juga inginkan. Kenapa? Karena hatinya nggak lapang, hatinya nggak bahagia, Pak. Banyak kejadian seperti ini. Betapa banyak anak tinggal di rumah orang tua tapi hatinya nggak bahagia tinggal sama orang tua. Maka pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada anak istri kita di rumah, tanya coba, nak atau istri kita, Dek, kamu bahagia nggak sama saya? Pernah nanya kayak gitu, Pak? Tanya. Ini biasanya kadang-kadang orang tua yang zaman kolonial jarang mungkin pertanyaan seperti ini muncul dari mereka. Coba tanya anak kita, apalagi anak kita yang sudah lama di pesantren gak ketemu sama kita. Tanya sama dia, nak, kamu bahagia gak sama ayah? Kalau dia jawab gak bahagia, wajar kalau seandainya dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan atau tidak sesuai dengan harapan kita. Sering terjadi. Orang tua pengen A, B, C, begini terus. Tapi dia nggak jadi apa-apa. Walau pengen orang tuanya, walau pengen anaknya. Kenapa? Karena anaknya tidak bahagia, tidak menjalani kehidupannya dengan insyirah sadar. Ini tips bagi kita sebagai seorang ayah, apalagi sebagai seorang rumah tangga yang harus bisa memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang jadi masalah adalah, Ustaz, saya ingin anak kita insyirah sadar, tapi kita sendiri hatinya tidak insyirah sadar. Itulah masalah utamanya. Wah, saya pengen anak saya insyirah sadar, harus begini anak saya. Padahal dirinya sendiri tidak insyirah sadar. Makanya yang paling pertama adalah kita harus menjadikan hati kita insyirah sadar, baru nanti kita akan bisa memberikan insyirah sadar itu kepada orang di sekitar kita. Inilah pentingnya belajar insyirah sadar. Efeknya bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada orang-orang di sekitar kita. Coba misi kita pulang ke rumah, tanya anak istri, atau jangan-jangan kita nggak pernah nanya sama istri kita, Dek, kamu bahagia apa enggak sama saya? Atau ini pertanyaan yang selama ini disembunyikan, takut kalau seandainya istri jujur. Oh iya mas, kalau misalkan kamu tuh selama bertahun-tahun begini, was, bukan insyirah sadar, malah makin tikus sadar, malah makin mumet. Coba tanya. Atau kalau malu bertanya, perhatikan anak kita, dia ini merasa senang sama kita apa enggak? Kadang, Pak, ada orang tua itu yang sulit ngomong sama anak. Sulit ngomong sama anak, curhat sama anak itu sulit. Makanya anak wajar kalau nggak dekat sama orang tua. Kalau anak itu sulit curhat sama orang tua, ini salah satu mungkin indikasi anak ini tidak insyirah sadar, tidak bahagia di rumah. Kadang ada seperti itu. Jangan sampai kita jauh dari anak. Maka wajar kalau seandainya anak itu tidak sesuai dengan harapan kita. Sama kita jadi kata aja enggak. Gitu. Coba tanya. Jadi kalau ingin kita mendapatkan apa yang kita inginkan, harus lapang dulu hatinya. Kemudian
kata beliau rahimahullahu taala, fasahulat alaihi ibadat wa tayassarat lahu ta'at. Akan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus insyirah sadar. Kita balik. Kalau kita selama ini sulit, berarti hati kita masih apa? Dhiqus sadr. Hati kita masih sempit, belum merasakan kenikmatan, kebahagiaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu insyirah sadar, maka dia akan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mudah bersedekah, dia akan mudah sholat, dia akan mudah melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Dia akan mudah hadir di majelis ilmu. Karena hadir di majelis ilmu itu bukan perkara mudah. Maka bersyukur Pak yang sering duduk di majelis ini, di majelis ilmu, dimanapun, baik di masjid ini atau di masjid yang lainnya. Kita di sini mungkin di masjid ini berapa kali sepekan kajian. Di situ ada orang-orang yang mungkin senantiasa sering hadir di majelis-majelis. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, melapangkan hati kita untuk duduk di majelis ilmu. Karena enggak semua orang bisa. Berarti kalau orang yang sering hadir di majelis ilmu, berarti ciri dia apa? Insyirahus sadr. Wa tamakkana min ri'ayati masalihihi. Dan dia akan mudah untuk mendapatkan hal-hal yang baik untuk kehidupannya. Dan terakhir atau sebelum terakhir, wa tahayya'a lahu tarbiyatu waladihi. Ini yang kita pengen semua. Dia akan mudah untuk mendidik anak. Wa tahayya'a lahu tarbiyatu waladihi. Akan mudah untuk mendidik anak. Kalau kita sulit mendidik anak kita, jangan-jangan hati kita apa? Dhiqus sadr. Belum insyirahus sadr. Kalau seandainya anak kita misal nurut sama kita kalau kita mengangkat suara, jangan-jangan hati kita ini dhiqus sadr, bukan insyirahus sadr. Orang yang insyirahus sadr dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anaknya. Ini harapan semua di sini. Kita semua insya Allah di sini mayoritas punya anak semuanya. Dan jangan ada kata saya sudah terlanjur, anak saya sudah dewasa. Kadang ada yang merasa demikian. Merasa bahwa tanggung jawab kita sebagai seorang tua kepada anak kita sampai udah dia sudah dewasa, sudah punya pekerjaan, sudah nikah, seakan-akan sudah terputuslah. Selama kita masih hidup, kita terus akan ada hubungan dengan anak kita. Ikatan darah tidak mungkin terlepas. Kita harus senantiasa membimbing anak kita, mengarahkan dia kepada jalan yang baik. Jadi jangan terputus. Jangan kita merasa bahwa anak saya sudah dewasa, biarinlah dia nggak ngaji, terserah dia. Biarlah dia nggak belajar atau dia tidak sholat, terserah dia. Dia sudah punya keluarga sendirilah. Tetap kita harus mengarahkan mereka. Cara agar mudah bagaimana? Insyirahus sadr. Lapangkan hati kita dulu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk mendidik anak kita. Seorang anak dapat faidah dari Ustaz Abdul Khalid. Beliau pakar dalam bidang parenting ya. Anak itu atau setiap kita punya wadah dalam hatinya, Bang. Punya wadah dalam hati. Dan wadah ini harus diisi dengan yang namanya cinta. Dengan yang namanya apa? Cinta. Kalau seandainya kita sudah mengisi ini anak, wadah hati ini anak dengan cinta, maka anak itu akan mudah untuk menuruti apa yang kita mau, atau mudah untuk kita arahkan.
Karena kalau kita sudah ngasih dia cinta, dia bahagia, artinya hati dia sudah insyirah, sehingga apapun yang kita katakan dia akan nurut. Kalau kita punya anak, hatta walaupun dia sudah dewasa dan dia nggak nurut sama kita, jangan-jangan kita ini masih punya hutang untuk mengisi tangki cinta kita kepada anak. Walaupun dia sudah kuliah, walaupun dia sudah punya anak sekalipun, kita harus lihat ini anak sama kita nurut atau tidak. Kalau tidak, jangan-jangan kita masih punya hutang sama dia. Coba ngobrol sama anak. Orang tua, apalagi orang tua dulu ya, itu sulit banget ngobrol sama anak, sulit sekali. Sulit dimulai ngobrol sama mereka. Kita tuntaskan hutang kita kepada mereka, sehingga anak kita kalau diajak ngaji itu enak, gampang. Kadang anak kita sudah nikah, sudah terlanjur, dia dibiarkan bebas begitu saja, jauh dari agama dan seterusnya. Jangan sampai demikian. Ya, gimana caranya tadi? Dengan kita mengisi tangki cinta kepada mereka. Dengan kita terlebih dulu memulai insyirah sadar dalam hati kita. Kemudian insyirah sadar ini adalah salah satu unsur utama di dalam berdakwah. Unsur utama di dalam berdakwah adalah insyirah sadar. Dan setiap kita adalah da'i dan mad'u kita, paling tidak anak dan istri kita, atau paling tidak diri kita sendiri. Semua kita mad'u, da'i, dan mad'u pertama kita ya anak istri kita. Maka unsur utama di dalam berdakwah, apalagi dai beneran ya, dia sebagai penggiat dakwah, maka yang harus paling utama dimiliki dalam hati pendakwah adalah insyirahus sadr. Itulah kenapa Nabi Musa alaihissalam tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan hati saya dan mudahkan segala urusan saya. Unsur utama di dalam berdakwah. Kemarin Anda sempat hadir ketika daurah di Jawa Timur, membahas tentang cara berdakwah, tips-tips berdakwah, dan salah satu yang paling utama adalah ini, insyirah sadr, lapang hati. Terutama cara kita melampangkan hati ketika berdakwah adalah dengan yang namanya as-samahah. Apa as-samahah? Samahah itu lapang, wis lego. Sudahlah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah hati beliau itu selalu samahah kepada orang. Apapun orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diiyain sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samahah. Ini adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah melapangkan hatimu? Karena bagaimana kita berdakwah kalau hati kita nggak lapang? Kalau hati kita nggak lapang, Pak, ketika berdakwah kita itu pinginnya nyalahin orang terus. Ini fulan nggak pernah ke masjid, neraka dia udah. Fulan ahlul bid'ah sudah. Fulan kafir sudah. Nggak sholat di masjid sedikit, kafir dia. Nggak hadir di majelis ilmu, biasa datang, oh ini biasa datang majelis ilmu, tiba-tiba nggak datang, langsung kita katakan ini udah nggak alus sunnah lagi nih, udah nggak bener nih orang nih. Tidak lapang hatinya. Harus insyirah sadr, lapang kepada orang. Harus punya sifat as-samahah,
di dalam berdakwah. Apalagi kepada anak istri kita, ini harus yang paling kita punya. Sebagian orang dia itu sangat samahah kepada orang lain tapi tidak samahah kepada anak istrinya, Pak. Banyak. Sama temannya loyal sekali. Sama anaknya medit banget. Pelit sekali. Ada yang seperti itu. Kalau temennya butuh apa, dia langsung bantu. Gini dan seterusnya. Istrinya minta apa? Nanti aja lah, apain. Dan itu banyak orang yang seperti ini. Padahal mereka adalah orang yang paling berhak pada diri kita, paling berhak untuk mendapatkan insyirah sadar dari kita. Kemudian tatkala seseorang hatinya sudah lapang, maka dia akan mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syekh Abdul Razak atau kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan fasyarhu sadri min a'dhami asbabil huda. Insyirahus sadar adalah sebab utama seseorang mendapatkan hidayah. Itu kalau seandainya hati kita lapang, kita akan mudah mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Kita akan mudah untuk mendidik anak kita. Sekali lagi, coba tanya sama anak istri kita, selama ini dia bahagia nggak sama kita? Bertahun-tahun kita hidup sama istri kita, kalau kita nggak pernah nanya ini, waduh, bahaya Pak. Atau sama anak kita, coba tanya, tanya sama mereka, selama ini bahagia atau tidak? Karena menurut katanya ya, kata orang, kata penelitian yang saya dengar, orang itu dia akan persentase mendapatkan kesuksesan ini dalam hal dunia ya, dalam hal dunia. Persentase mendapatkan kesuksesan duniawi tatkala dia bahagia. Tatkala dia dididik sama orang tuanya dari kecil sudah bahagia. Dia akan mudah untuk sukses. Beda sama orang yang dari kecilnya sudah dhiqus sadar, mumet hidupnya. Dikit-dikit diomelin, dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit dituntut, dikit-dikit ini dan seterusnya. Dia akan sulit mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Jadi gampang ya sebetulnya kalau anak kita ingin sukses. Mulai dari kita insyirah sadar diri kita dulu. Baik. Kemudian apa yang menjadikan seseorang itu, atau kalau tadi keutamaan tatkala orang insyirah sadar, lalu apa yang didapatkan seseorang tatkala hatinya dhiq, tatkala hatinya apa? Sempit. Yang pertama adalah dia akan lambat atau bahkan dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian dia tidak memiliki kudrah untuk beramal soleh, sulit untuk beramal soleh, dan juga sulit untuk melaksanakan hal-hal duniawi. Dia sulit belajar, dia sulit bekerja dan lain sebagainya. Banyak orang mungkin dia pengangguran misalnya, disuruh kerja nggak mau. Kenapa? Karena dia sadar, tahu dia nggak bisa apa-apa, disuruh belajar nggak mau. Kenapa? Karena dia sadar, sulit dia untuk melaksanakan amal. Kalau kita juga punya anak sekali lagi, dia udah tahu begini, diomongin begini dan seterusnya. Kita nasihati, kamu tuh harusnya A, B, C, D dan seterusnya, dan dia sulit untuk melaksanakan apa yang kita nasihati. Jangan-jangan anak kita apa? Dia sadar. Dia akan sulit untuk mengakses pintu-pintu kebaikan. Kemudian dia akan selalu berputar-putar dari kesedihan kepada kesedihan yang lain, kegundahan kepada kegundahan yang lain. Gundah saja hidupnya. Ini kalau orang dhiqus sadar. Kemudian tatkala seseorang itu dhiqus sadar, maka dhiqus sadar ini adalah sebab seseorang mendapatkan jalan kesesatan. Orang gampang tersesat
gampang tertutup dari hidayah kalau seandainya hatinya itu tidak lapang. Kemudian setelah kita tahu tujuan kita adalah tujuan seluruh amalan kita ini mengharapkan insyirahus sadar, dan kita tahu keutamaan insyirahus sadar. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya agar hati kita itu lapang. Maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wala yumkinu nailu hadzal matlabil azim illa bil inayati bihadzal din wal qiyam bihi. Tidak mungkin seseorang mendapatkan insyirahus sadar kecuali dengan menjalankan agama yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Fakullama kana al-'abdu ahrasa 'ala istiqamatihi 'ala hadzal din waltizamihi bima jaa'a fihi kana hadduhu wa nasibuhu min syirahus sadr bihasabi dzalik. Semakin seseorang itu istiqomah melaksanakan agama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin lapang hatinya. Dan lapangnya hati seseorang itu bergaris lurus dengan seberapa besar dia menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya ada dua sebab utama. Ini dua sebab utama orang mendapatkan insyirahus sadar, yang nantinya akan diperinci oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjadi 10 sebab. Tapi 10 sebab ini kembali kepada dua poros utama. Yang pertama adalah annan syirahas sadr la yunalu illa bitaufiqillahi ta'ala wa i'anatihi lil 'abdi. Tidak mungkin seseorang mendapatkan insyirahus sadar kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwasannya tatkala orang ingin insyirahus sadar, maka dia harus menjalankan perintah agama atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya. Ini adalah dua poros utama. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar mendapatkan taufik dari Allah? Tidak ada cara yang paling utama kecuali dengan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa, minta dilapangkan hati kita. Insyirahus sadr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perbanyak doa ini agar hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melapangkan hati kita, maka kita membarenginya dengan mengisi diri kita, waktu kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua, itu dengan taufik dari Allah dan kita minta dengan doa. Dan yang kedua adalah dengan kita menjalankan agama ini, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sebetulnya ciri kalau seandainya kita ini hatinya sudah lapang atau belum? Atau orang lain itu hatinya sudah lapang atau belum? Kata beliau rahimahullahu taala atau hafizahullahu taala, ada 3 ciri seseorang. Kalau seandainya 3 ciri ini ada pada diri seseorang, berarti dia hatinya sudah lapang. Yang pertama adalah an yuqbila ala daril khuludi wal baqa. Dia
senantiasa menyambut kehidupan akhirat. Fokus dia adalah kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi. Dia tidak begitu fokus kepada kehidupan yang fana atau kehidupan dunia. Yang kedua, an yatajafa an dariz zawali wal fana. Dia sudah tidak peduli dengan kehidupan dunia. Kalau pertama fokus kepada kehidupan akhirat, dan yang kedua adalah dia tidak fokus, tidak peduli dengan kehidupan dunia. Sekadarnya saja. Yang penting saya hidup secukupnya saja. Pak, saya pernah lihat ada di media sosial anak muda, subhanallah. Dia ngomong, ini orang kaya, muda, mungkin seumuran saya atau mungkin lebih muda daripada saya. Dia ngomong, saya punya uang sudah miliaran, bahkan ratusan miliar. Bayangin, anak muda seumuran saya atau mungkin lebih muda dari saya, uangnya ratusan miliar, Pak. Kita aja 1 miliar belum ada. Ini uangnya ratusan miliar. Subhanallah. Tapi dia belum merasa puas. Dia masih kerja mati-matian. Dia pingin uangnya makin banyak, makin triliunan terus. Dia terus ngejar dunia. Artinya apa? Hati dia tidak lapang. Walaupun mungkin seakan-akan dia punya banyak duit, seakan-akan dia bahagia, tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Karena merasa kurang, padahal uangnya sudah mungkin ratusan miliar. Kalau saya punya uang ratusan miliar, saya nggak usah kerja, Pak. Ya. Ngapain saya capek-capek kerja? Ngapain saya capek-capek nyari duit lagi? Uang saya sudah ratusan miliar. Tinggal menikmati kehidupan. Insya Allah saya hidup 100 tahun juga duit itu nggak bakal habis. 7 turunan insya Allah nggak bakal habis uang punya ratusan miliar. Tinggal fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau capek ya kita tinggal mengambil jatah dari dunia. Mungkin jalan-jalan sedikit. Ada rumah, ada anak, ada istri. Masya Allah fulus nggak habis-habis. Ngapain kita pusing kerja lagi? Tapi kenapa orang ini udah punya ratusan miliar tetap kerja mati-matian? Katanya dia berangkat kerja itu mungkin sebelum karyawan yang lain. Dia kerja dari jam pagi pulang paling malam. Padahal duitnya ratusan miliar. Kenapa demikian? Karena hatinya tidak lapang. Artinya kelapangan hati bukan diukur dari banyaknya fulus. Kenapa terus kejar dia? Karena dia masih peduli terhadap dunia ini. Hatinya belum lapang. Kalau orang hatinya lapang, cirinya apa? Dia tidak fokus mengejar dunia yang fana. Itu santai saja. Apa yang dia dapat dia syukuri, alhamdulillah. Apa yang dia tidak dapat, sudah tidak perlu dia cari-cari. Apa yang dia memikirkan sesuatu hal yang tidak. Saya teringat dengan satu kaidah. Satu kaidah yang sangat berpengaruh pada diri anak. Ketika kemarin anak ikut di kajian sini, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan satu kaidah yang ini bisa kita terapkan dalam kehidupan ini. Subhanallah, habis. Yang ketiga adalah an yasta'idda lil mauti wa ma ba'dahu. Mempersiapkan kematian dia. Setiap kita pasti mati, cuman pertanyaannya adalah bagaimana kita mati. Setiap kita pasti meninggal dunia. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana kita mati. Keadaan kita ketika Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kita. Tapi itulah ciri orang yang hatinya sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah di pertemuan yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan nanti, nggak tahu kapan. Ya, semoga kita bisa membahas terus tentang 10 sebab Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melapangkan hati kita, melapangkan hati keluarga kita, hati orang tua kita dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fik la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.